Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ma ba'du. Yang kami hormati seluruh pimpinan, Ketua STAI, STIE, STKIP dan Direktur Akbid Kebidanan Latan Samasiro, seluruh panitia serta seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mahasiswa dan mahasiswi, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi sesi 1 yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ujang Saipuddin Rosyid. Nanti mohon disimak baik-baik, diperhatikan, dan jangan lupa disediakan catatannya, disediakan alat tulisnya, supaya materi nanti yang disampaikan tidak terlewatkan. Dan pada kegiatan kali ini, semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan jika memungkinkan. Sebelumnya saya izinkan untuk mohon izinkan saya untuk membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Bapak Ujang Saipuddin Rosyid MPD. Tempat tanggal lahir beliau di Bogor 11 Februari 1966. Alamat lengkap Jalan Kiai Haji Muhammad Parta, RT 01 RW 05, Ciasihan, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Nomor HP 0812 956 92 902. Jabatan struktural di STAI Latan Samasiro sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Riwayat pendidikan SD Ci Asmara, SMP Cibung Bulang Bogor, Ponpes Wali Songo Jawa Timur, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Jawa Timur, S1 Institut Agama Islam Al Hidayah Bogor, S2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Pengalaman organisasi ini banyak banget ya. Anggota MUI Kecamatan Pamijahan, Dewan Hisab Kecamatan Pamijahan Bogor, kemudian beliau juga sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bogor, kemudian Ketua DKM Masjid At-Tauhid Kampus Perguruan Tinggi Latan Samasiro. Selain itu juga beliau sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci dan pembina lembaga dakwah kampus Perguruan Tinggi Latan Samasiro. Moto hidup, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Hidup adalah menunggu waktu datangnya sholat dan waktu disolatkan. Bapak Ujang Saipuddin Rosyid ditandatangani. Baiklah seluruh peserta, mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon dipersiapkan tulis dan yang lainnya. Nanti ada sesi tanya jawab dan mungkin ada beberapa kegiatan yang praktek. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ujang Saipuddin Rosyid MPD, kami persilahkan. Ini mohon izin duduk apa berdiri? Kalau duduk berarti orang yang suka kedudukan. Kalau berdiri itu orang yang teguh pendirian. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak pengatur waktu dan pemindah acara yang saya hormati, para peserta sanlat santri kilat atau Ramadan kampus yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang cerah dan insya Allah penuh berkah ini karena berada di hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah, ilmu yang berkah, rezeki yang melimpah datang dari 4 penjuru arah sehingga kita semuanya bisa berangkat haji ke Mekah sambil ziarah ke Madinah, pulang dari sana bisa membangun rumah yang megah dan kebeli sawah. Keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Amin. Itu doa insya Allah dikabulkan karena doa ussaim la yuraddu, doa orang yang puasa itu tidak tertolak. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada baginda yang mulia Habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para keluarga, para sahabat serta umatnya yang ada di akhir zaman. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf pada kesempatan ini ya sebenarnya seyogianya pematerinya itu bukan Bapak ya. Ada pemateri yang nomor 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah perubahan jadwal itu sudah 3 kali. Ya. Termasuk terakhir ini berubah lagi. Ya. Yang namanya orang Islam, apalagi untuk ibadah, ya kapanpun dimanapun selalu siap. Ya. Harus selalu siap, terutama untuk beribadah. Jangan sampai karena acara ini dan itu si tidak mau. Itu menunjukkan kurang keikhlasan. Baik teman-teman sekalian, kalau sekarang duduk, Bapak sambil berdiri aja. Tadi sudah disebutkan oleh oleh Ketua STI dan STIE tentang Ramadan Kampus. Judulnya adalah mewujudkan generasi berakhlakul karimah melalui salat dan membaca Al-Quran. Sebelum nanti sampai ke materi, ya, Bapak mau tanya, masih Islam? Ya, masih Islam ya? Nah, kok pertanyaannya begitu? Nah, jangan kaget, ya. Masih mukmin? Nah ini pertanyaan kedua berat nih. Ya, orang Islam belum tentu beriman. Oleh karena itu kalau Anda pergi ke pasar jangan heran. Bapak kebetulan suka ke pasar pagi-pagi beli sayuran ya. Di bulan Ramadan dulu, kalau sekarang belum karena ada jembatan. Itu di pasar ramai sekali ya, tukang tomat, tukang sayuran. Ya, ngomongnya 5.000 ya, Bapak perhatiin. Terus Bapak beli. Ketika Bapak beli apa waktu itu? Beli tomat. Habis ngomong 5.000, apa coba? Ngambil kopi. Ya, padahal itu hari di bulan suci Ramadan. Mungkin kalian kaget, jangan kaget. Karena puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Ya. Tidak ada perintah di Quran, ya ayyuhallazina aslamu, hei orang-orang Islam, wajib atas kamu berpuasa, enggak ada. Yang ada adalah ya ayyuhallazina amanu. Nah, sebelum masuk ke materi tentang sholat, ya, Bapak ingin tanya dulu. Karena Bapak mencium ada lebih dari 11 orang yang tidak sholat subuh. Cukupkan tangan. Malu aja nih. Ada itu, ya. Ada yang tidak sholat subuh, ya, ada, ya bisa dibuktikan, ya. Kalau mau jujur, jangan tangan, nggak apa-apa lah. Baik, teman-teman sekalian,
Eh, mungkin bisa dibuka slide-nya Pak, yang langsung kedua aja Pak, yang kedua tentang apa? Itu. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu semuanya bahwa sholat itu memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Sholat itu sebagai tiangnya agama, ya kan? Perhatikan di kanan kiri Anda, itu ada tiang kan? Ada tiang. Apa cirinya tiang? Lihat, berdiri tegak lurus. Ya, kalau tidak tegak lurus bukan tiang namanya. Artinya ketika kita melaksanakan sholat tegak lurus, tegak, vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bengkok-bengkok dan tidak ngasal. Ini dulu nih yang perlu Bapak sampaikan sebelum ke praktek nanti. Ya, sehingga kalau ada tiang yang bengkok di satu rumah atau bangunan, maka siap-siap bangunan itu akan roboh, betul? Ya, ini harus sadar. Jadi yang namanya tiang itu harus tegak berdiri. Oleh karena itu perintah sholat itu adalah aqimis sholat. Dirikan sholat berdiri tegak lurus. Oleh karena itu kepada orang yang malas-malas sholatnya sambil miring, sambil malas. Bayangkan kalau Anda membuat rumah kemudian menegakkan tiangnya ngasal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Roboh. Itulah disebut ya. As-sholatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Pakman aqomaha, barang siapa yang mendirikannya pakot dia telah mendirikan agamanya. Paman bayang meninggalkannya pakot hadamadin, maka dia telah menghancurkan agama itu. Yang kedua, ciri tiang itu adalah kokoh dan kuat. Oleh karena itu yang namanya sholat itu harus kokoh dan kuat. Istiqomah. Ya. Mohon maaf. Banyak Bapak menemukan dan sedih sekali ketika zuhur datang, ya, banyak di antara mahasiswa yang masih asik-asik ngobrol di saung. Ya. Atau ada yang pergi ke masjid emper kanan kiri, terutama yang sebelah kanan dari sini, bukan untuk sholat, tapi untuk lesehan, papadangan. Aneh. Ya, alasannya lebih baik apa? Makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu adalah alasan logika iblis. Hati-hati tuh. Logika iblis tuh. Ya. Padahal harusnya sholat dulu. Waktu sholat ingat makan, insya Allah tidak membatalkan sholat. Dan tidak mendapatkan siksa. Bahkan yang ada adalah kekenyangan. Tapi kalau Anda ketika meninggalkan sholat demi untuk makan, maka Anda sudah melalaikan sholat. Anda mungkin kaget. Ya. Sholat tapi masuk neraka. Ada enggak? Banyak. Sudah hafal semuanya surat Al-Maun, itu jelas sekali. Di situ ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, bukannya tidak sholat. Yaitu yang sholatnya lalai. Lalai waktunya, lalai syarat dan rukunnya, kemudian lalai hatinya. Nah ini nanti akan ada manajemennya nanti. Ya. Baik. Selanjutnya ukuran tiang itu adalah lebih besar daripada yang lainnya. Ini mengandung filosofis. Anda harus lebih besar memperhatikan sholat daripada amalan yang lainnya. Karena sholat itu sebagai ya, amalan sebaik apapun kalau sholatnya rusak pasti rusak. Para ustadz, para santri udah tahu nih ya. Apa itu? Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pain soluhat, sholat sairu amali, pain pasadat sairu amali. Yang pertama-tama kali yang akan dihisab
amalan seorang hamba ketika yaumil kiamat adalah as-salat. Fa idza salahat, apabila salatnya benar, maka dianggap benarlah semua amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya. Tetapi kalau fa'in fasadat, apabila salatnya rusak, maka dianggap rusak semua kebaikannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi perhatiannya harus lebih besar ya daripada yang lainnya. Kemudian salat itu adalah menopang semua bangunan. Jadi semua amal kebaikan itu tergantung kepada salatnya. Hati-hati, sekarang ini zaman edan. Ya. Mohon maaf, dan pusatnya itu mengerikan di kampus terbesar Indonesia yang mengatakan kalau sudah mencapai tujuan sholat nggak usah sholat. Ada, ya, dia mengatakan dan dia dalilnya Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ente sholat tapi masih doyan pacaran, percuma sholat. Lebih baik saya nggak sholat tapi tidak berbuat keji dan mungkar. Kenapa? Karena sudah tercapai tujuan sholat. Itu adalah logika iblis. Hati-hati. Kan sekarang begitu. Seperti cewek nih. Lebih baik saya nggak berjilbab, ya, tapi baik hatinya daripada berjilbab tapi suka pacaran dan sebagainya. Antara jilbab dengan dengan perilaku itu hal yang berbeda, ya. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah itu menjalankan syariatnya. Salah satu hijab, salah satu penutup aurat itu adalah hijab atau kerudung lah. Selanjutnya, tempat bersandar dari kelelahan. Anda kalau di masjid di mana? Itu kalau di masjid biasanya hari Jumat ya. Itu paling doyan sekali orang mencari tiang. Ya, sambil bersender gitu kan. Nah, artinya sholat itu tempat bersandarnya segala kebutuhan kita. Ya. Anda kalau habis kerja istirahat waktu sholat asar, zuhur. Zuhur kerja lagi, istirahat lagi, di-refresh lagi sholat asar, begitu juga selanjutnya. Dan sholat yang rapat, artinya tidak dilahirkan waktunya, itulah adalah pagar gaib. Maka orang yang sholatnya tepat waktu, insya Allah tidak akan kena guna-guna. Kenapa ada orang Islam masih kena santet? Karena sholatnya lalai. Terbuka pintu setan di situ. Ya, insya Allah orang yang rajin sholatnya, orang yang tepat sholatnya, insya Allah dia akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Digdoyo tombo bolo koyor tombo bondo rawe-rawe rantas malang-malang putung dedemit orang dulit setan orang doyan. Tahu nggak itu? Ya. Nah, lanjut Pak. Naik. Naik. Nah, apa sih manfaat sholat? Satu, yang pertama akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Anda ingin dicintai oleh Allah, segerakan sholat. Ya, segerakan sholatmu, maka Allah akan menyegerakan kebutuhanmu. Yakin tuh, ya. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Harus yakin. Ya. Kalau kita sudah dicintai Allah, ya, gak usah diminta apa yang kita butuhkan, Allah Maha tahu. Contoh umpamanya ini logikanya aja, ya. Kita analogikan begini. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda punya bos. Kemudian Anda paling dicintai oleh bos. Kira-kira fasilitas apa yang akan Anda dapatkan? Pasti segala fasilitas akan Anda dapatkan. Tapi jangan coba-coba kalau Anda punya bos, setiap kerja harus dibentak-bentak terus. Harus diingat-ingatin terus. Mohon maaf, azan itu sebenarnya adalah peringatan bagi orang yang lalai. Hati-hati. Kau belum wudhu, belum azan. Azan itu adalah peringatan bagi orang yang lalai. Orang yang sudah pernah iman, ya,
15 menit lagi sebelum azan itu sudah terpanggil hatinya. Udah berwudu dan lain sebagainya. Hati-hati loh. Jadi kalau ada azan apalagi qomat, ya, itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Terus gimana Pak? Sebelum azan kita harus sudah siap-siap. Paham ya? Jadi kita apapun kegiatan kita, dulukan Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Coba ucapkan. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Coba bisa nggak? Terapkan. Ya, nah gitu kan. Kemudian manfaat salat mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Ya, aqrabu ma yakul abdu rabbahu bahwa sajidun faksiru adwa. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya yaitu ketika sujud. Faksiru adwa, perbanyaklah doa di situ. Ya, ini kan banyak yang nggak tahu. Inilah kehebatan umat Islam yang diberikan oleh Allah. Kita bisa berhubungan dengan Allah secara langsung, tanpa media, tanpa altar dan lain sebagainya. Kemudian menenangkan hati. Kenapa menenangkan hati? Karena sholat adalah zikir yang paling dahsyat. Gak ada lagi zikir yang lebih dahsyat daripada sholat. Apa sebabnya? Di dalam sholat ada baca Quran, ada tahlil, ada tahmid, ada salawat, ada doa, ada semuanya ada. Coba ibadah-ibadah yang lain. Anda beribadah, katakanlah ibadah haji yang memerlukan energi, memerlukan persiapan moral dan material. Anda masih bisa selfie, Anda berzakat masih bisa, ya sambil ngobrol masih ngomong. Coba kalau sholat, hati-hati. Menoleh kanan kiri aja udah batal. Itulah kedahsyatan sholat. Maka hal yang dahsyat ini jangan disia-siakan. Ya, segeralah sholat ke masjid sebelum Anda disolatkan di masjid. Biasanya yang tara sholat di masjid kalau udah mati ini bak masjid tuh. Ya, sholatlah ke masjid sampai tua. Jangan sampai udah mati, udah tua baru ke masjid. Hati-hati. Dan perjalanan yang paling susah, yang paling mahal ternyata bukan perjalanan ke Eropa, ke Timur Tengah, bukan. Kemana? Perjalanan ke masjid. Gitu Pak ya, teman sekalian. Jadi sholat itu menenangkan hati karena di dalamnya full of zikrullah, penuh dengan zikir. Ya. Selanjutnya sholat itu menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Ya, Anda kalau pernah baca kajian sholat menurut ilmiah itu sangat-sangat ilmiah sekali dari gerakan dan sebagainya. Oleh karena itu orang Islam itu sebenarnya tidak usah senam yoga, nggak usah. Ya, ketika Bapak dulu pernah belajar yoga, ya. Tadi kan disebutkan di situ ada salah satu Bapak pendiri LSPM Cahaya Nusantara. Tahu LSPM? Lembaga Seni Pernapasan Tenaga Dalam dan Meditasi. Ya. Itu diajarkan meditasi sampai tingkat Roko Sukmo lah. Ternyata dalam sholat sudah ada kalau kita tahu dan benar sholatnya. Karena sholat itu sebenarnya adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin, langsung naik ke Sidratul Muntaha, langsung naik ke langit ke-7. Cuman banyak orang yang menyeremehkannya ini. Aneh. Nanti akan kita ketahui kenapa meremehkan. Kemudian sholat itu mendatangkan pertolongan dan kebahagiaan. Ya, dalilnya jelas. Wasta'inu bisobri wassalat. Ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Boleh cerita sedikit? Oke, ya. Ada sebuah kisah, ya. Ketika itu tahun 2007, ya.
Bapak masih bawa motor Karisma, ya, yang belum lunas. Motor Karisma yang belum lunas, mungkin ada sebagian sudah tahu ceritanya ya. Karena mengejar waktu ngajar di STIE, waktu itu STAI itu udah ada tapi sedikit. Dan gedungnya masih di masih di STIE. Mengejar waktu jam 8, maka berangkatlah Bapak dari rumah jam 3:30. Ya, pakai motor, ya, dengan ketawakalan yang penuh, ya, karena waktu itu jalan ke Banten ini masih hutan dan banyak. Halo. Nah, kira-kira 15 menit dari rumah, ya, Bapak akan melewati sebuah hutan dan pemakaman. Aneh bin ajaib, ada seorang kakek-kakek mengatakan ke Bapak, ya, bahasa Sunda kan ya, jang sing hade eta dilebak didinya aya jelema jahat, gitu kan. Jang sing hade eta dilebak didinya aya jelema jahat. Bapak nggak percaya. Pas masuk ke rimba sedikit, kemudian belok-belok ada kuburan. Di situ Bapak melihat di kanan ada mobil, di kiri ada mobil, di tengah-tengah jalan dirapat oleh manusia. Ya, Bapak nggak menyangka dia itu rampok, enggak. Ternyata itu adalah begal. Ya. Dan dengan izin Allah, Bapak tidak membaca apapun, ya. Tidak membaca hijib satid, hijib andal, hijib autar, hijib bahar, hijib latif, hijib nasr, enggak. Karena itu adalah ego. Ya. Apa yang terjadi? Bapak bisa melewati, cuman ngomong begini, ya Allah, kalau perjalanan hamba ini kau ridhoi, ya, tolong jangan beri mereka melihat ke hamba. Hamba ingin sholat berjamaah nanti di Cemplang, ada di Cemplang sana. Alhamdulillah lolos, ya. Dengan cara apa? Nggak tahu, kayak masuk liang cacing kali ya. Lolos. Datang ke Cemplang, dari situ 14 kilo ya, 14 kilo di Cemplang. Bapak berusaha dan selalu berusaha sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat selalu mencari masjid untuk berjamaah. Berjamaah lah di depan jalan raya Cemplang itu. Habis berjamaah, Bapak berjalan lagi terus 1,5 jam nyampe ke 1 jam nyampe ke Jasinga. Dari Jasinga itu ada belokan yang banyak belokannya itu mungkin ada yang tahu. Di situ ada Cegelung, ada Barangbang, ada Hamberang, ya. Di situ dikagetkan lagi oleh sekelompok orang yang menjegal Bapak. Mobilnya kalau nggak yang kelihatan itu lebih dari 2 mobilnya, ya. Dan mereka menjegal mengelilingi Bapak. Persis seperti Bapak seekor ayam mau ditangkap. Ya. Nah, apa yang terjadi? Bapak tidak bisa lewat karena dikepung. Cuman insting Bapak mengatakan ini bukan orang baik. Bapak hanya mengatakan, ya Allah, ya, Engkau maha gagah. Tunjukkan kegagahanmu, jadikan mereka patung. Jadi patung. Subhanallah itu. Setelah itu, ya Allah, aku nggak bisa lewat. Turun, alhamdulillah. Ya. Nah, 1 bulan setelah itu, alhamdulillah, motor Bapak yang mau dirampok 2 kali itu ternyata dirampoknya di rumah. Dirampoknya di rumah. Ya, ada saksinya di sini. Dirampoknya di rumah tanggal 26 malam Jumat Desember 2008. Ya, dirampoknya di rumah. Semua nangis. Bapak nggak nangis. Kenapa nggak nangis ya? Melihat Bapak nggak nangis, istri Bapak kan marah. Kok nggak empati gitu ya. Nah, kemudian Bapak rangkul, Bapak salah ucap. Kata Bapak, yang sabar, ya, nanti diganti ku mobil. Nah, itu kan. Nanti diganti ku mobil. Nah, ya. Udah gitu aja ngobrol, polos. Nah, ternyata datang lagi malam Jumat tanggal 26, cuman Februari 2009, berarti 6-20 hari. Lagi tidur di belakang sana, Bapak diketok-ketok pintu sama Pak Asep Paroroji. Ketok pintu sambil mengeluarkan kunci. Pak, ya mobil sini. Nah, itu.
ambil hikmahnya dari sini. Kalau Bapak ya husnul, karena ya Bapak berusaha menjaga sholat. Pertolongan, betul. Jangan ragu lagi. Sekarang pertanyaannya, Anda yakin gak dengan sholat itu? Yakin gak? Nah itu nanti ada jawabannya. Lanjut Pak. Nah, manajemen sholat. Oke, kita sini dulu ya. Manajemen sholat supaya terasa nikmat. Ingat, sholat itu adalah merupakan nikmat yang paling dahsyat. Dan hiburan yang paling mengesankan. Dan itulah hiburannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang merasakan bahwa sholat itu adalah hiburan? Ada enggak? Ayo. Bagaimana tidak hiburan? Anda ketemu secara langsung, secara batin dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sang raja di raja. Anda kalau mohon maaf, kalau dipanggil oleh Jokowi aja kira-kira senangnya gimana itu. Apalagi perempuan nih. Mau dipanggil ke istana, kira-kira persiapannya berapa bulan itu? Ya, mau menghadap presiden. Persiapannya berapa bulan itu ke salonnya itu? Kira-kira kan? Nah, karena akan ketemu dengan ya seseorang yang paling terhormat. Apalagi kalau kita mau ketemu secara batin dengan zat yang maha agung. Ya. Perhatikan sini ya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah dia telah mengajarkan kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluknya, cara menjalin hubungan langsung dengannya. Itu Al-Quran surat ke-24 ayat 41. Di situ ada artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya lah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Intinya adalah hubungan antara makhluk dengan penciptanya terjalin erat ketika sholat. Maka sholat itu bahasanya kan sholatun. Sholat itu artinya silah. Silah itu artinya menyambungkan. Sholat itu sebenarnya silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa mulianya ya kalau kita dipanggil ya oleh Allah untuk bersilaturahmi, dan akan diberi 8 kebutuhan pokok kita. Anda tahu enggak? Dalam sholat itu ada 8 kebutuhan pokok kita akan diberikan kepada orang yang tahu ilmunya. Next. Oke, next. Nah, mengapa manusia harus sholat adalah kebutuhan pokok atau jiwa manusia? Teman-teman sekalian, kita ini makhluk yang terdiri dari 2 dimensi. Satu dimensi fisik, ya, dimensi materi. Yang kedua dimensi non fisik atau psikis atau rohani. Ketika kita hidup sebagai makhluk materi, maka kita butuh makan minum, betul? Butuh makan minum. Tapi di antara makan minum itu ada yang namanya makanan pokok. Namanya apa? Makanan pokok kita apa? Nasi, ya. Kalau di Belanda itu keju, kalau di Bogor itu kejo. Ya. Nah, nasi ini harus ada lauk pauknya, harus bernutrisi. Ya. Oleh karena itu kalau sholat yang tidak benar, ngasal-asalan, berarti itu makanan rohaninya tidak bernutrisi, maka tidak ngefek, tidak berpengaruh kepada kehidupannya. Maka di sini akan kita perbaiki. Selanjutnya, sholat adalah ruhnya semua peribadatan. Teman-teman sekalian, mau tanya, ada orang yang nggak punya kaki nggak? Ada, hidup nggak? Hidup. Ada orang nggak punya tangan, bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Bisa. Ada orang nggak punya telinga, bisa hidup nggak? Oke. Ada orang,
tapi nggak ada ruhnya. Hidup nggak? Ya mati namanya. Sholat itu adalah ruh. Ruhnya semua peribadatan. Jadi walaupun Anda punya segala-galanya, tapi nggak ada ruhnya, bangkai Anda. Begitu juga kalau Anda umpamanya berbuat baik, sedang sering sedekah dan sebagainya, tapi nggak ada sholatnya, habaan membasah. Itulah yang disebut dengan tadi tempat bersandar semua peribadatan. Sholat sebagai sarana meminta pertolongan, komunikasi langsung, memohon 8 kebutuhan. Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah Bapak ajarkan. Apa kebutuhan pokok kita yang ada dalam sholat? Di mana adanya? Di mana adanya kebutuhan pokok kita? Di mana? Dalam doa apa? Dalam doa duduk antara dua sujud. Ini banyak orang yang tahu dan meremehkan. Di dalam sholat itu ada 8 pokok kebutuhan kita yang kita capai dan yang kita butuhkan. Yang pertama, coba baca doanya. Robbik firli. Ingat, baca dulu semuanya. Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'afuani. Walaupun ada versi lain. Teman-teman sekalian, kita sebagai makhluk yang doib, manusia biasa, penuh dengan dosa dan noda. Dengan dosa itulah kita otomatis masuk neraka. Nah, kebutuhan kita adalah ampunan. Sebanyak apapun dosa kita, Allah lautan hampura, itu bahasa Jermannya. Ya kan? Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, tobat namanya, insya Allah kita akan diampuni. Kalau sudah diampuni, berarti insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Itu kebutuhannya yang paling pokok. Yang kedua, kebutuhan kita apa? Warhamni, kita butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang enggak? Butuh. Dan salah satu kasih sayang Allah adalah didatangkannya bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu dosa setahun akan diampuni. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zanbihi. Barang siapa yang puasa karena iman, wahtisaban, dan mencari ridho Allah, gufirolahu, akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Itu yang paling inti dalam suci Ramadan itu. Maka perbanyaklah berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min syahwatika wan nar. Itu anjuran Nabi, suruh dibaca sebanyak-banyaknya. Lebih pilih warhamni. Yang ketiga apa? Wajburni. Apa wajburni? Kecukupan. Ya Allah, berilah aku kecukupan. Kalau ibadah kita kurang, minta dicukupkan. Minta dimaklumilah kira-kira. Kalau rezeki kita kurang, minta dicukupkan. Cukup, beri kecukupan. Ya. Terus wajburni warfa'ni. Apa artinya? Ya Allah, angkat derajat hamba. Nah, butuh nggak diangkat derajat? Nah, salah satunya di antara Anda kuliah di sini adalah untuk mengangkat harkat derajat Anda dan keluarga Anda. Betul? Udah ada dalam sholat. Gak usah kemana-mana. Terus kita butuh apa lagi? Butuh rizki. Warzukni. Betul? Maka kalau ada orang mengatakan tidak ada hubungan sholat dengan rezeki, bodoh itu orang. Ada. Warjukni. Terus apalagi? Wah, dini kita butuh petunjuk, butuh solusi. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini pasti yang namanya problematika hidup itu pasti ada. Betul nggak, Bro? Bro, betul nggak? Nah, saking khusyuknya nih, Bro. Ya. Kita butuh solusi, butuh petunjuk ketika kita mengalami kesulitan.
Dan Allah pasti akan memberikan petunjuk, kemudahan kepada orang yang biasa menjaga sholat. Wah ini, wa'afini. Nah, siapa yang tahu afini artinya apa? Kesehatan. Ini butuh nih kita. Ya. Nyak, bro dipantau ngalayah di tengah imah, buncir lagi coba duit. Tapi geringan. Mohon maaf. Jadi teringat nih Bapak ya. Mohon doanya ya dengan penuh hikmah kepada teman-teman semuanya. Mohon doanya karena ibu dari mertua Bapak sakit udah lama, udah nggak bisa masuk apa-apa kecuali sehari itu dua sendok sereal ya dan 1 teguk air. Itu sakit, ditungguin oleh orang yang sakit, istri Bapak juga. Mohon doanya dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ibu dan istri Bapak termasuk mertua Bapak yang laki-laki juga sakit juga. Jadi Bapak ini dikelilingi oleh sakit ya. Harus segera pulang sebenarnya karena ibu sakit diurus oleh ibu istri yang sakit juga karena udah cerai, bapaknya juga sakit juga. Ya. Mohon doanya dengan baca Al-Fatihah Al-Hajiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, afiah, sehat. Butuh enggak? Butuh sehat enggak? Apalagi sehat kantongnya ya. Nah, insya Allah mulai doakan tadi yang ikut salat dengan kesungguhan, insya Allah rezekinya berkah melimpah, ya datang dari 4 penjuru arah, bisa berangkat haji ke Makkah, pulang dari sampai jarah ke Madinah, pulang dari sana bisa kembali sawah dan membangun rumah, keluarnya sakinah mawadah warahmah. Nah, dan insya Allah segera nikah, amin. Ya, afiah. Wa'afini wa'fu ani. Nah, yang terakhir ini nih. Wa'fu ani butuh penghapusan dosa. Kalau tadi pemampunan itu dianalogikan gini. Kalian punya salah ke Bapak. Pak, mohon maaf ya, kemarin saya salah. Kata Bapak, udah saya ampuni. Tapi dalam hati itu catatannya ada. Ente pernah berbuat dosa. Kalau wa'fu ani itu sudah dihapus dari catatannya. Keren kan? Seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Nah inilah 8 kebutuhan kita yang ada dalam sholat. Next Pak. Nah kesimpulannya. Sholat adalah kebutuhan pokok bagi rohani manusia, bagaikan nutrisi bagi roh manusia, bagaikan obat bagi rohani yang sakit, bagaikan pembersih bagi rohani yang kotor, bagaikan istirahat atau tidur bagi rohani yang lelah, bagaikan silaturahmi dengan sang kekasih yang tak pilih kasih. Alhamdulillah. Nah sebelum selanjutnya, Bapak ingin tanya, dijawab. Pertanyaannya nyeleneh tapi ya. Kalian masih Islam? Kapan masuk Islam? Ayo, kapan masuk Islam? Ayo, dilahir. Jawabannya pasti sejak lahir. Kita sepakati bersama. Kita ini jadi orang Islam karena ibu bapak kita Islam. Kenapa ibu bapak kita Islam? Karena mbah-mbah kita Islam. Kenapa mbah kita Islam? Karena buyut-buyut kita Islam. Kenapa buyut-buyut kita Islam? Karena engkong-engkong kita Islam. Maka Islam kita adalah Islam Konghucu. Ayo. Ya, mohon maaf kalau kesinggung. Islam Konghucu. Kalau apa? Kalau ibadah kalian sama aja dengan engkong-engkong kalian. Dulu engkong kita sholatnya salah, takbirnya salah, rukunya salah. Karena dulu tidak ada pesantren zaman Belanda, tidak ada kuliah, boro-boro. Itu juga sudah alhamdulillah. Nah kalau sekarang mahasiswa sudah pesantren, sudah kuliah, masih salah-salah juga. Ini namanya terlalu. Ya.
Masih ada di antara kalian yang belum paham bacaan sholat? Belum paham? Nah, pasti banyak. Ya. Islam itu agama turunan, apa agama warisan, apa agama wahyu? Nah, karena Islam itu bukan agama turunan, maka ibadah pun jangan ibadah turunan. Islam itu adalah agama langit, agama wahyu yang wajib dipelajari. Wajib dipelajari, ingat ya. Wajibul quru. Wajib dipelajari sampai mati katanya. Ingat, ini rumus sederhananya. Karena kita orang Islam keturunan, Islam melaksanakan ibadahnya bukan karena keyakinan, padahal ibadah itu harus dilandasi oleh keyakinan, ya ayyuhallazina amanu, bukan ikut-ikutan. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka supaya kita yakin ada rumusannya. Satu, pelajari ajaran Islam, pelajari ibadah, pelajari sholat. Jangan merasa sudah hebat. Pelajari sholat sampai paham. Ulangi, pelajari sampai paham. Pahami sampai yakin. Kalau udah yakin baru amalkan, itulah yang benar. Ini belum yakin, belum paham, udah ngelaksanakan, sehingga aneh. Ya. Kenapa harus yakin? Karena perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa hanya untuk orang yang sudah yakin. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang sudah beriman. Sehingga sholatnya asal-asalan, yang penting menggugurkan sholat. Itulah yang kata Bapak, sholatnya sholat konghucu. Masih banyak kesalahan, nanti akan diungkap. Takbirnya salah, ininya salah. Aduh, udah kacau balau itu ya. Padahal sholat itu adalah yang paling istimewa. Paham ya? Nah, dalam hal ini sebenarnya Bapak lebih senang hari Sabtu karena waktunya panjang, dan ini Bapak kalau bicara sholat 24 jam nggak bakal habis dan nggak bakal bosan Bapak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Next Pak. Nah, ini dulu aja. Next. Nah, dalam melaksanakan sholat agar menjadi nikmat, tidak menjadi sholatnya sholat konghucu, sholat turunan dari engkong sampai cucu, maka di sini ada 5 dasar dan ada 5 hambatan, ya, untuk mencapai manfaat sholat. Ya, yang pertama itu kan kurang kelihatan, diklik aja Pak, dibaca Can. Next. Nah, ini tolong dicatat, ini ilmu. Pertama tentang paradigma. Apa itu paradigma? Apa paradigma? Apa kira-kira? Paradai. Ya. Pandangan atau pola pikir. Pertama, paradigma sholat yang salah. Tolong sambil ditulis, sambil diperhatikan, sambil diresapi, sambil introspeksi diri. Jangan-jangan saya di sini. Pertama, paradigma sholat yang salah. Satu, sholat dengan hanya sebagai kewajiban semata. Ini kan kadang-kadang kita gitu. Kenapa sholat? Karena kewajiban. Kalau sholatnya, paradigmanya hanya sebagai kewajiban semata, insya Allah sholatnya menjadi beban. Sholatnya menjadi beban, berat. Yang kedua, targetnya selesai, apakah sholatnya benar ataukah salah, tidak peduli. Sekarang sedang viral, sholat taraweh 23 rakaat berapa menit? Nah itu kayak gitu, karena paradigmanya salah. Ya, masa bangga lagi. Yang kedua, sholat sebagai rutinitas belaka, membosankan. Tidak ada peningkatan kualitas sholatnya, dari kecil sampai tua sama saja, konghucu ini. Dari engkong sampai cucu gitu aja. Mohon maaf, Bapak pernah nanya, Pak sholatnya cepat amat. Atupan saya mah geus apal tiba heula cenah. Waduh. Pengalaman membuktikan. Mohon maaf, yang penting nggak disebutkan namanya ya. Bapak kan imam masjid. Ya. Waktu itu puasa Kamis. Tiba-tiba ada seseorang datang, Bapak lagi buka, seorang datang masuk ke kamar Bapak. Mau apa Pak? Mau sholat. Nah, tar dulu Pak, berjamaah.
saya buka dulu nih, takjil dulu. Enggak, di sini. Bapak minum segelas, selesai sholatnya selesai. Ya Allah, ini sholat apa ini? Minum segelas, sholat dia selesai. Allahu Akbar. Terus lucu lagi, Pak di sana di masjid, di dia pencena lebih deket, artinya lebih kulon. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai, ini kan Konghucu. Targetnya selesai. Ya. Next Pak. Nah sekarang bagaimana paradigma sholat yang benar? Nih yang harus kita capai. Sholat sebagai kebutuhan jiwa. Ya, maka sholat itu terasa ringan sekali. Anda kalau lapar, Anda butuh apa? Lapar, butuh apa? Butuh makan. Anda cari makan, capek enggak? Enggak capek. Ringan senang aja, karena itu kebutuhan. Ya kan? Yang kedua, berusaha agar sholatnya dapat diterima oleh Allah. Ini banyak orang yang tidak tahu dan enggak mau tahu. Pak, sholatnya diterima enggak? Oh itu urusan Allah itu mah. Nah, ini dangkal. Harus tahu ilmunya. Kemudian yang paradigma sholat yang benar adalah sholat sebagai pertemuan istimewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat sangat menyenangkan. Sholat itu menyenangkan. Ya. Kemudian berusaha meningkatkan kualitas atau memberikan yang terbaik. Mohon maaf. Walaupun ini mungkin agak nyeleneh dikit tapi mudah-mudahan tidak berdosa. Kalau Anda, mohon maaf, punya kekasih, kekasihnya minta sesuatu, kira-kira permintaannya itu dikasih yang KW apa yang ori? Ayo coba. Anda mau ngasih, ya. Kemudian minta sesuatu, mau dikasih yang gres atau yang bekas, pasti yang terbaik lah. Kalau Anda mau ngasih yang bekas, wah Anda ini ada tidak normal itu. Ya, cintanya dipertanyakan itu. Ya enggak? Nah, gitu ya. Next, Pak. Nah, sekarang motivasi, niat. Ada motivasi sholat yang salah, ada yang benar. Bagaimana yang salah? Motivasi sholat yang salah adalah sholat sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Semata. Maka sholat terasa berat, malas-malasan, selalu terlambat, merasa tak butuh Allah. Ini yang paling bahaya. Ada enggak di sini? Insya Allah di sini banyak. Ya. Ya. Nah ini ya. Hati-hati di sini, hati-hati sekali. Ya. Banyak orang mengatakan yang penting gugur kewajiban. Masya Allah. Ini kalau nanti mohon maaf. Kalau nanti Anda lulus dari sini, mau kerja kan? Nah ceritanya pas lulus dari sini kebetulan ada dibuka lowongan di sebuah perusahaan paling bonafit lah. Terus Anda melamar kerjaan ke situ dan Anda ingin sekali kerja di situ. Terus Anda memberikan lamaran asal. Kira-kira diterima enggak? Enggak diterima. Padahal Anda ingin kerja di situ. Kalau Anda ingin kerja di situ, ingin diterima, pasti lamarannya itu selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya. Karena Anda butuh itu. Ini logikanya begitu. Ya. Kemudian sholat, motivasi sholat yang salah yang kedua, sholat sekedar setor muka. Apa yang terjadi? Ingin cepat selesai. Nih zaman sekarang nih, zaman taraweh ini. Inginnya banyak. Apa? Cepat-cepat, amuradul itu, ya. Hatinya lalai, menerawang kemana-mana. Pelaksanaan sholatnya asal-asalan, betul gak? Betul? Ayo, coba Anda bayangkan. Kalau Anda naik motor ke suatu tempat, tapi hati Anda tidak menuju tempat itu. Apa yang terjadi? Celaka 12. Naik motor aja kalau Anda nggak konsentrasi, nggak tertuju ke tempat itu, Anda mungkin tinggal nama. Ya. Apalagi urusan hati, urusan batin, banyak setannya, banyak gangguannya. Di situ
akan terkumpul Sangyang, Dangyang, Sang Burekso. Paham nggak? Nggak paham. Ya. Nah lanjut. Nah motivasi yang sholat yang benar gimana? Nah pertama sholat karena butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa dari Allah akan kembali kepada Allah, maka kita harus tahu jalannya, harus kenal Allah. Maka kita butuh Allah. Maka konsekuensinya bersemangat, serius dan sungguh-sungguh. Berusaha tepat waktu mendatangi rumah-rumah Allah. Buktinya cinta kepada seseorang, Anda datang ke rumahnya, betul nggak? Kata si yang cewek ini, katanya cinta sama aku, tapi nggak pernah datang ke rumah. Ini bohong, ini gombal itu. Buktinya cinta itu datang ke rumahnya. Buktinya mencintai seorang guru, dosen, silaturahmi ke rumahnya. Nggak usah bawa ayam hitam, ayam putih juga nggak apa-apa. Ya, begitu. Kok gimana Pak? Ada dalilnya? Oh ada. Tahadu, tahabbu. Dalilnya tuh tahabu. Kalau suka memberikan hadiah itu akan cinta. Iya, bohong cinta kalau nggak pernah ngasih nanti apa ya sesuatu gitu yang dikenang gitu kan, bohong itu bohong. Gombal. Yang kedua, sholat karena ingin bersyukur pada Allah. Ya, tak ingin cepat selesai, menikmati sholat, berusaha menyempurnakan sholatnya. Paham ya? Ya. Jadi kalau udah sholat itu sudah, bahasa Bapak tadi, di dalam sholat, di dalam Islam itu nggak usah ada meditasi. Sholat itu udah meditasi tingkat tinggi itu sebenarnya. Kalau kita tahu caranya. Makanya orang-orang yang tingkatan tertentu tidak puas dengan sholat wajib, maka dia apa? Sholat tengah malam, namanya apa? Tahajud. Dan ternyata cinta Allah itu bukan pada sholat wajib, tapi pada sholat sunat. Kalau sholat sunat tidak dilaksanakan juga kan ngepat dosa. Ketika dia melaksanakan berarti benar-benar cintanya kepada Allah. Ya, itu dalilnya sangat masyhur, ya. La yajalu abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Apabila seorang hamba amalan yang sunat, nawafil, salat malam, maka aku lainnya. Jadilah aku pandangannya yang dia pakai untuk memandang, jadilah aku tangan yang dia pakai untuk mengepal, jadilah aku penglihatan yang dia pakai untuk melihat, jadilah kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Itu tuh keren itu. Walaupun ini dalam perspektif tauhid ini dianggap agak berbahaya karena akan melahirkan paham wahdatul wujud, seolah-olah Allah itu menyatu. Bukan begitu. Ya. Kemudian oke, sholat, menyempurnakan sholatnya. Lanjut naik. Nah, persiapan sholat ada dua, ada yang salah, ada yang benar. Persiapan sholat yang salah. Kalau sholatnya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan setermuka, maka kurang persiapan. Syarat dan rukunnya tidak dipenuhi seadanya. Sholatnya sambilan, ya, hati masih terikat dengan urusan dunia. Tolong pada teman-teman, kalau mau sholat, ya, ingin khusyuk, bukan ketika sholat. Dari wudhu itu udah khusyuk. Pokoknya setelah wudhu nggak boleh ngomong HP, nggak boleh ngobrol dengan manusia. Itu tuh caranya, paham nggak? Ini udah ke masjid bahkan sambil sholat masih ngejawab WA, aneh ini. Jadi kalau ingin khusyuk, ya, ingin khusyuk tingkatan yang rendah lah. Mulai dari wudhu. Sejak wudhu, sejak ada kumandang azan atau 19 menit sebelum azan, jangan pegang HP, lepaskan semuanya. Bila perlu jam tangan juga dilepas, ya. Tidak ngomong dengan manusia kecuali dengan Allah. Paham tuh? Ya, bukan ketika sholat, ada prerequisite-nya, prasyaratnya. Jadi ketika wudhu udah tidak ngomong dengan manusia. Wudhu itu sendiri sudah lillahi ta'ala. Ya, paham nih? Satu, ya. Lanjut, naik. Persiapan yang benar. Nah, kalau persiapan yang benar gimana? Nah, ini harus
harus naik lagi ke atas karena sholat sekedar sholat karena butuh Allah. Persiapan dengan sebaik-baiknya, syarat dan rukunnya dipenuhi, menghilangkan hal-hal keduniaan yang mengganggu sholat, termasuk HP dimatiin. Mohon maaf kalau perempuan, putri ini ya, kalau mau kena jangan berwarna-warni ya. Sebenarnya warna-warni itu adalah buatan ya non Islam, biar orang Islam sholatnya enggak khusyuk. Kalau sholat tuh yang bagus pakai mukena yang putih. Kata ihram gitu, nggak ada yang kaya raya, nggak ada beda di situ, yang putih aja, yang polos, ya, karena ini akan mengganggu. Kemudian sholat sebagai pertemuan istimewa dengan Allah, persiapan yang terbaik, berusaha menyempurnakan syarat-syarat sholat, pikiran dan hati sudah tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelaksanaan sholat yang salah. Karena sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban setor dan setor muka, ya, maka kurang yakin kepada Allah, tidak memahami apa yang dibaca. Nah ini kebanyakannya. Gerakan dan bacaan sangat cepat, sholatnya pas-pasan, tidak dilengkapi dengan qobliyah dan ba'diyah, rasanya kering dan hambar, pikiran dan hati menerawang kemana-mana. Ada yang kayak gitu? Ada? Nah, Konghucu, ya. Next. Nah, pelaksanaan sholat yang benar bagaimana? Nah, sholat karena butuh Allah, penuh keyakinan dengan kesungguhan dan berdoa, memahami bacaan sholat, tenang dalam gerakan dan bacaan, mengerjakan sholat sunnah sebagai pelengkapnya, kemudian sholat sebagai pertemuan istimewa dengan Allah, merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati makna bacaan, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ilmu sholat, sebenarnya mohon maaf, habis sholat itu nggak usah ngedoa, nggak apa-apa, karena kebutuhan pokok yang 8 sudah ada. Setelah sholat, ya tahmid, tahlil, takbir aja kan kita 33 kali ya. Gitu. Ini kalau itu rahasianya. Oke, next. Pengamalan nilai-nilai sholat. Nah, ada pengamalan yang benar, ada pengalaman yang salah. Pengalaman nilai-nilai sholat yang salah, yaitu yang sekedar menggugurkan kewajiban dan setor muka, tidak berusaha mengamalkan nilai-nilai sholat, dalam sholat aja tidak mengingat Allah, apalagi di luar sholat. Padahal manfaat sholat itu adalah di luar sholat. Next. Ya, sekarang bagaimana pengamalan nilai-nilai sholat yang benar? Pertama, berusaha mengamalkan nilai-nilai sholat sebagai bukti kebenaran sholatnya. Itu otomatis itu nanti. Ya, pengaruh pertemuan istimewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus berbekas ke dalam hati sehingga nilai-nilai sholat telah tertanam ke dalam jiwanya. Itu yang dimaksud dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu ini di luar sholat. Gitu ya. Ada pertanyaan, boleh gak kita menyuruh orang sholat? Menyuruh orang sholat boleh gak? Siapa yang bilang boleh? Menyuruh orang sholat. Siapa yang tidak boleh? Hati-hati. Tidak boleh menyuruh orang sholat. Gak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh menyuruh orang sholat. Masa orang sholat disuruh-suruh? Orang lagi sholat. Ayo. Kejebak. Nah. Baik, lanjut, next. Nah, lanjut. Nah, pengaruh, nah ini yang terakhir. Pengaruh dan manfaat sholat. Pengaruh sholat yang salah, sholatnya tidak menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah. Justru malah menjauhkan dari Allah, malah mendapatkan dosa. Salat ke wailul lil musholin alladzina hum an salatihim. Yang kedua, salat dikerjakan, maksiat jalan terus. Itu namanya STMJ. Ada nggak di sini? Ngabuburit bari bobogohan. Aya apa aya? Ayo, mohon maaf kalau kesinggung nggak aja.
Bulan puasa, ngabuburit, bobogohan. Aduh, ini STMJ. Hah? Puasanya mungkin sah, tapi tidak diterima. Hati-hati, ya, hati-hati. Bulan puasa ngabuburit, bobogohan. Itu bobogohan Pak, ya mangan ulin-ulin doang. Sama wae. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ada jebakan Batman. Ya. Hati-hati, 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 ya. Itu. Ya. Dan sekarang ini bulan puasa itu ada hipnotis, hati-hati kena hipnotis, ya. Hipnotis tidak sadar dia masuk warteg. Ya. Tidak sadar masuk warteg. Di situ kenyang. Kata dia kan marah-marah tuh. Ini warteg nggak boleh buka. Kan takut tukang warteg. Tutup. Ditutup, duduk dia. Tolong bikin es dong satu. Ngaco. Bikin es satu katanya. Aduh itu kena hipnotis deh, hati-hati ya. Oke. Nah, bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat seperti itu? Next. Nah, ini yang terakhir. Pengaruh sholat yang benar, dengan sholat bertambah keyakinan, keimanan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Ya, menjauhi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bobogohan itu perbuatan keji apa kamu mungkar? Dua-duanya, ya. Ya, maka lamun kalau di antara kalian ada yang melihat orang yang pacaran, ya. Dilempar itu, lempar pakai apa? Ya, lempar pakai roti. Oke, hati-hati ya. Kita nggak ngomongin orang yang di luar lah. Kalian jaga hati-hati. Jaga kesucian Ramadan. Ingat kesucian Ramadan itu selama sebulan. Bukan siang saja. Bukan siang saja, kalau yang membatalkan puasa, oke siang saja. Tapi kalau pahala Ramadan, di 24 jam bahkan sebulan. Beda tuh, tolong. Jangan begini, ada orang ngajak berantem atau ngajak pacaran. Gak mau nanti takut batal puasanya, nanti aja malam. Sama aja. Itu. Gak boleh, Boleh, gak boleh. Insya Allah di sini banyak gitu ya. Nggak boleh. Oke, stop. Udah tahu ilmunya sekarang. Ya. Kemudian diterima sholatnya dan dikabulkan doanya. Nah ini orang sholat itu pasti dikabulkan doanya. Oke. Kalau orang sholat yang sudah tingkat tinggi sholatnya para nabi itu akan mendapatkan mukjizat. Para wali yang sudah khusyuk itu akan mendapatkan karamah. Orang biasa tapi khusyuk akan mendapatkan maunah. Kalau kita mah orang biasa, udahlah ijabah aja mendapatkan ijabah. Dapat karomah, dapat mujizat enggak, karomah enggak, maunah enggak. Udah yang penting kita dapat ijabah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang 8 tadi, yang enggak ada kan yang lebih penting dari yang 8 itu? Udah rezeki ada, derajat ada, kesehatan semuanya ada. Iya. Kemudian dengan sholat bertambah cintanya kepada Allah. Dan dengan sholat hatinya tentram dan pikirannya tenang. Itulah bahagia, sukses dalam bahasa Arabnya al-falah. Ingat panggilan sholat apa? Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Terus yang kedua, hayyalal falah, hayyalal falah. Artinya kalau ada pertanyaan, ngapain sholat? Biar falah. Biar sukses. Indikator sukses mendapatkan 8 yang kita butuhkan. Gak ada yang lain. Rezeki ada. Derajat ada. Kesehatan ada. Solusi ada. Ampunan ada. Semuanya ada. Ini sebenarnya yang harus kita capai dan yang harus tahu ilmunya. Kenapa banyak orang yang malas sholat? Karena tidak tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya tapi tidak paham. Sudah paham tapi tidak yakin. Maka hari ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah agar kalian menjadi yakin. Karena ibadah itu harus yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal
yakin. Sholat itu harus sampai yakin. Kalau nggak yakin habaan. Gitu. Ya, oleh karena itu semua perintah ibadah itu adalah landasannya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Silakan cari di Quran. Tidak ada satupun ya ayyuhallazina aslamu. Hai orang-orang Islam, nggak ada. Tapi ya ayyuhallazina amanu. Iman ini, yakin ini bisa dicapai kalau sudah paham. Paham ini dicapai karena belajar. Jadi kita harus belajar sampai paham, pahami sampai yakin, laksanakan keyakinan. Nanti keyakinannya akan meningkat dari ilmu yakin, yakin karena ilmu, kemudian pakai hakul yakin, dirasakan menjadi ainul yakin. Itu kalau sudah ainul yakin udah kasap dan nggak usah dipinta ya ingin kayak gitu, insya Allah perbaiki sholat memperbaiki kehidupanmu. Nah pemaparan yang pertama barangkali itu karena Jumat. Nah sekarang kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Ya Pak Budi atau langsung aja dulu. Ya. Sebenarnya belum. Ya. Nah sekarang sebelum ke materi yang lain, Bapak ingin memberikan sesuatu yang penting. Karena mohon maaf, Bapak ulangi, karena Islam kita itu Islam apa? Islam kita Islam apa? Islam turunan, Islam konghucu dari engkau sampai cucu. Maka banyak sekali kesalahan. Pertama, mohon maaf, banyak orang yang salah niat. Ya, walaupun ada dalam perdebatan, tidak usah diperdebatkan. Yang penting urutannya kita patokannya adalah rukun. Salat ada berapa? Ada 13 kan? Yang pertama niat. Nah, halo, niat di mana? Niat itu di dalam hati, coy. Anda kesini niat, nyampe kesini karena niat. Apa disampaikan? Nawaitul khurud li adai Ramadan kampus gitu. Lillahi ta'ala enggak. Niat itu adalah qasdus syai'in fil qalbi muqtaridan lagi dalam hati. Kita kan seolah-olah kalau tidak usoli tidak sah. Itu enggak benar. Usoli itu boleh-boleh saja tapi itu adalah di luar sholat. Tetap niatnya dalam hati. Walaupun usoli tapi tidak ada niatan, enggak sah. Itu kan tradisi di di Melayu ya. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu temannya yang di sampingnya. Mohon maaf. Usolli para maghrib salat Allah, ngapain? Kenapa diulang-ulang? Karena ragu. Ragu itulah kerjaan setan. Yuwaswisu fi surinas minal jinnati wan nas. Bapak menyaksikan di pinggir Bapak Allah. Itu imam dan Bapak udah ruku, dia baru selesai juga kepaksa kayaknya. Kan kalau orang awam wah nih khusyuk, bukan khusyuk, justru dia kasihan, dia sedang diperdaya oleh rasa was-was oleh setan. Jadi niat dalam hati, kalau mau diucapkan kalau biasa pakai usolli, ucapkanlah dengan riuh rendah. Ya. Gak usah gini, usolli paral bagi bisa sarakaat mustaqim. Wih hebat. Mustaqim bilal ka'bah. Allah. Ya, karena gak tahu ilmunya. Ya. Nah, yang kedua takbir. Sebelum Bapak praktekkan, coba dalam hitungan 3 tangannya diangkat ya. Pengen tahu. Semuanya ngangkat tangan. Ketika kata Bapak ucap takbir dalam salat. Oke. 1, 2, 3 Allahu Akbar. Tahan. Nah, alhamdulillah udah ada yang banyak yang salah. Oke, stop. Udah. Ingat. Sekarang yang kedua. Nauzubillah min dzalik ini ya.
Ceritanya Anda ketangkap polisi. Anda menyerah kan? Kata polisi, Anda lakukan ya. Kata polisi, angkat tangan cuma, angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan, semuanya angkat tangan. Nah, oke. Kalau angkat tangan malah benar, kalau takbir malah salah. Ini lucu. Takbir yang benar itu adalah mustaqbil Ka'bah, ke depan. Gak boleh gini, apalagi cewek. Ini apalagi kayak unyil begini nih. Jadi tangannya ke depan. Ya. Ada beberapa versi, tapi yang paling masyhur dan paling arjah adalah ala mangkibaya. Ada sejajar dengan bahu. Ini sejajar dengan bahu. Halo. Sejajar dengan bahu. Lihat, ini yang paling arjah, ini riwayatnya ada 8 perawi. Nih, Anda kalau begini, ya, lihat, praktekkan langsung. Tangannya ke depan, tidak munkawis, tapi lurus, ya rapat. Rapat seperti ini, ya. Awas, yang masih dibuka, tutup. Tutup tangan ininya, jarinya. Menghadap ke depan. Awas, coba. Nah, jangan begini, menghadap ke depan, ke sono no. Ya. Kenapa kalian suka salah? Karena ngangkat tangannya salah. Kalau tangannya dari pinggir itu relatif begini. Makanya ketika mau sholat tangannya di depan paha. Maka hasilnya akan begini. Allahu Akbar. Ingat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hatinya apa? Allah Maha Besar. Jangan sampai Allah. Kok banyak amat? Karena di situ niat saya sholat subuh 2 rakaat. Loh, kok aneh? Takbir dulu baru niat. Kan katanya runtut, 1 takbir 1 niat 2 takbir. Kok takbir baru niat? Ah itu udah bukan salah ya, keliru menurut rututan. Ya enggak? Coba sekarang diletakkan di paha aja, di paha semuanya. Nanti hasilnya bagus. Ya, coba kita orang biasa pakai usoli ya, usoli fardhol maghribi salah rakaat mustaqbil Ka'bah. Ya, 1 2 3. Allah. Nah, ini masih. Ya, tahan. Tangannya lurus ke atas, vertikal, rapat. Coba tahan, rapat. Ini nggak main-main, ini ibadah ini. Ya, yang masih bengkok-bengkok, rapat. Coba belajar. Agak susah, paksakan. Ya, agak susah, paksakan. Ya, jadi yang paling abdul ala mangkibaya, sejajar dengan bahu. Yang kedua, ya, sejajar dengan telinga. Kita banyakkan maka yang ketiga di sini. Ya, padahal yang paling masyhur itu 1, 2, 3. Yang di atas telinga nggak boleh, haram hukumnya. Ini penyembahan berhala. Ini kalau begini bukan takbir lagi. Hong wilaheng santi hong. Itu lain lagi. Ya, ingat ya. Mulai hari sekarang tolong dirubah supaya kita keluar dari Konghucu. Karena begitu, bapak saya juga begitu, kayak begitu. Termasuk guru saya juga begitu. Sama dengan guru bapak juga begitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni, ya maklum. Jadi takbirnya banyak yang salah, apalagi cewek. Allahu Akbar. Ini apa ini? Ini bukan menyerahkan, sedangkan sholat itu tanda menyerahkan diri kepada Allah. Inni wajahtu wajhiyallazi fataras samawati wal ardh. Aku serahkan, aku hadapkan wajahku, hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, takbir. Kemudian yang kedua, ya, tolong diperbaiki ya. Yang kedua, ketika ruku, hati-hati, ruku itu harus lurus, ya, lurus sehingga kalaupun ada air kopi itu ditaruh di punggung, itu tidak akan tumpah, ya. Ya, setelah kita takbir, sebelumnya meletakkan tangan, ya,
Meletakkan tangan itu adalah ala sodre, di atas dada. Di atas dada itu bukan berarti harus di atas sini. Jadi begini merengket ke silma ke bulusan. Di atas dada itu, di atas ya di sini, di atas pusar lah. Ya, kemudian pegelangan harus ketemu pergelangan. Ya. Jadi nggak begini. Pegelangan, coba semuanya. Pegelangan letakkan dengan pegelangan. Ini. Kemudian begini. Ada dua cara. Yang pertama adalah jarinya di tengah begini. Yang kedua jarinya begini. Jangan sampai ada yang begini atau apalagi begini. Wah, ini apaan ini? Malas itu. Ya. Walaupun salat subuh, Pak, nggak boleh. Salat subuh pun tiris, Pak. Ya. Oh, salat subuh, salatnya keinginan sendiri. Pak, nggak boleh. Jadi patokannya pegelangan ketemu pegelangan. Ya. Nah, bisa begini, lihat. Bisa begini. Ya. Itu dalilnya banyak sekali. Kalau di sini nggak sempat lah. Ya, jangan sampai ada di sini. Kemudian meletakkannya yang paling bagus di dada. Pak, kalau yang cewek nih, berarti pas itunya, Pak. Iya. Biar itunya tambah kenyal gitu kan. Biar terjaga. Biar dijaga gitu, itu kan harus dijaga itu. Mana? Ya. Jadi jangan lagi ada yang begini. Kelihatan kan nyantai, apalagi ini. Ini apa ini? Ini mau apa? Sakit perut. Ini mah kayak wayang gini. Gitu gini. Atau pedang. Ya, nggak usah lah. Ya, yang standar aja. Ya, kalau pendapat-pendapat banyak, ya standar aja. Tapi insya Allah udah Bapak pelajari berpuluh-puluh tahun. Bapak termasuk orang yang hobi senang dan hiburan Bapak itu sholat. Ya, sampai hari ini masih mempelajari terus dengan dalil-dalil aja lagi. Kalau versi banyak oke, Bapak tidak menyalahkan. Silakan saja pakai yang bagaimanapun, asal ada dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu aja, betul nggak? Itu, ya karena itu urusan fikih. Tapi minimal jangan lebay lah, jangan lebay. Karena secara manusiawi juga kalau sholatnya begini kan nyantai, gimana sih? Ya, itu. Nah, setelah itu ruku ya. Ingat Bapak bilang tadi ruku. Gimana ya maksudnya? Ada ini nggak Pak? Nggak ada ya? Harusnya disiapkan. Ada. Oh iya. Seorang yang praktek sini. Mahasiswa sini. Abror sini, Abror. Sini. Sini, cepat. Cepat sini ente. Ya. Iya, ente kan supaya enggak karena tidur. Cepat sini. Ya, ente dikasih hadiah nanti. Waduh, hadiah ya. Hadiah puji. Ila arwahi. Ayo bro ente, sini. Wah, ini kacau. Gak usah gitu, gak ada corona, gak ada. Udah sini, cepet. Gak mau sukses, udah ganti. Siapa yang mau aja dah. Ya, Bapak paling malas kalau orang disuruh kebaikan malah gak mau. Itu insya Allah menolak rezeki itu. Ya. Nanti cewek satu. Ya. Baik, perhatikan. Coba yang Bapak tadi perhatikan. Ya. Nah, coba takbir. Nah, ini melengkung kenapa? Kudrat. Nah, ini udah bagus. Jangan rubah lagi. Ya. Terus sekarang meletakkan tangan. Meletakkan tangannya di mana? Enggak, setelah itu. Nah, ini.
Di bawah dada, di atas dada ala sodri. Ala sodri itu. Standar gini lah ya. Ya, kalau di sini ya terlalu banyak. Ya. Kan gini Pak, biasanya kan ada. Nggak usah gue sebegini itu error itu. Ya, udah, jangan biasa-biasanya. Ini Konghucu itu. Nah, ingat, aduh, ente gara-gara tidur nih, sesat nih. Nah, nih ketemu pergelangan, bos. Ini, kayak sini nih. Nah, bisa begini nih. Jadi yang benar. Ya, oke, sekarang rukuk. Udah rukuk. Nah, ini kurang. Ingat. Rukuk. Perhatikan, ini kurang. Caranya dijatuhkan. Lihat ini. Ini cara jatuhkan. Caranya dijatuhkan, lemas. Ya, kita habis mau rukuk, lihat di sini. Lemas. Jatuhkan. Pak, kurang Pak. Kurang. Itu kurang Pak. Kurang. Dikit lagi Pak. Walat itu. Lihat sini. Coba rukuk. Ya. Oke, udah. Ada kopi bisa taruh di sini. Nah, orang yang tidak meluruskan ininya lempeng kecuali itu disebut kejahatan sholat. Orang yang tukang begini aja itu kejahatan sholat. Belum. Ya. Oke, ini bersih, nggak apa-apa. Ya, coba. Ante bangun dari ruku gimana? Bangun dari ruku. Wah, nunutan wae jelema ya. Nah, ada orang bangun dari ruku begini. Kayaknya khusyuk banget. Enggak ada itu begini, itu bukan doa. Habis ruku enggak ada, bukan begini. Ya. Oke, sujud. Itu alhamdulillah. Sekarang Pak ke kaki Bapak biar dapat pahala. Ayo. Oke. Perhatikan sujud. Coba sujud. Perhatikan. Nah, ayo coba sujud. Sujud. Ya, perhatikan. Untuk laki-laki ya. Coba. Ini uruskan agak coba ukur ke sini. Ke sini. Ukurannya dari lutut ke tempat sujud itu 1 sikut. Nah, itu. Ya, sudah. Ruku, sujud. Ya, perhatikan. Udah sujud dan tidak dapat pahala. Kalau untuk laki-laki ini harus terbuka sampai ketiaknya kelihatan. Kemudian kakinya begini, rapat nih. Udah, duduk antara sujud. Nah, sepatunya buka tuh. Ini kegemukan itu gimana sih? Ya. Perhatikan yang terakhir. Ketika tahiyat tasahud awal dan akhir, pandangan itu yang tadinya ke tempat sujud berubah ke jari. Yang biasanya ke sujud, ruku ke tempat sujud, ketika tasahud awal dan akhir, pandangannya berubah ke jari. Sini. Paham ya? Udah. Terakhir. Ya, assalamualaikum. Coba. Ya udah, assalamualaikum. Ya, salam. Ya, terus. Nah, udah gitu. Udah, makasih. Tepuk tangan. Ini biasa. Kita kalau habis sholat, mohon maaf ya, tradisi kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngusap banget. Ada nggak dalam rukunnya? Yang ke-6, yang ke-13 ngusap banget. Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Jadi kalau minimal kalau sudah tahu, kalau ada orang yang tidak pakai itu berarti dia salatnya pakai ilmu. Paham? Sejarahnya gimana? Dulu di Arab Saudi banyak kerikil, banyak pasir. Karena waktu sholat itu dia takut mengganggu kehusuan, maka ketika sudah sholat, belah pasirnya. Di sini nggak ada pasir. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah cukup. Ini pengetahuan tentang sholat. Ya.
Nah itu kalau perempuan mungkin sama aja ya. Untuk perempuan, ini perempuan ya banyak salah. Tadi kemudian kalau perempuan kalau sholat rapat gini, dari mana ini rapat, ini bahaya ini. Ini seolah-olah Ustaz punten, kalau lagi sholat kayaknya ifah bener, kayaknya suci banget, begini. Dirapatkan, enggak standarnya 1 jengkal. Iya jatuh lah begini nih, bahaya. Ya. Nah ini sejengkal aja ukurannya, ukuran minimal lah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang banyak orang tidak tahu dan itu cenderung menghujat. Ada orang merapatkan barisan, wah aliran sesat katanya, sholatnya nginjak-nginjak kaki. Bukan, itu sholat Nabi, sholat berjamaah itu syaratnya harus rapat. Cuman bagaimana supaya tidak mengganggu teman yang lain kakinya. Maka kalau mau sholat kakinya, mohon maaf, yang tadinya begini nih kayak penguin, ya ini kalau mau sholat ininya luruskan. Tangan, kaki lurus. Kalau mau sholat bedanya dengan berdiri biasa. Maka kalau kita mau rapatkan, tapi kakinya begini, ya jelas apa kuku yang paling pinggir itu akan mengganggu orang yang di pinggirnya yang tidak punya ilmu. Akhirnya, wah ini sholat apa nginjak-nginjak kaki katanya. Itu karena nggak paham. Nah barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kalau mau ada pertanyaan mungkin, iya Pak Budi ya. Ya silakan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan dari Bapak Ujang Saifuddin Rashid MPD tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang utuh dan bagaimana sholat yang khusyuk. Pada sesi ini nanti akan ada tanya jawab, jadi nanti kalau mau ditanyakan silahkan tunjuk tangan, kemudian nanti akan diberikan mic oleh panitia. Teman-teman, karena sebentar lagi sholat Jumat, ini sudah 11.18 di jam tangan saya, berarti sebentar lagi kita akan melakukan sholat Jumat. Sebelum itu, silahkan kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan tunjuk tangan. 3 orang penanya akan kami berikan mic. Itu cewek apa cowok sih? Coba berdiri aja. Oh iya, oke. Pakai mic Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pemateri Bapak Ujang dan tak lupa kepada seluruh para hadirin yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfah Kirana, NPM-nya 1941 1015. Baiklah Bapak. Yang ingin saya tanyakan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan pertanyaan ini kemarin malam ditanyakan oleh ibu saya kepada saya, tapi saya tidak memiliki jawabannya. Jadi saya mohon pencerahannya dari Bapak Ujang. Pertanyaannya begini Pak, kan membaca Al-Fatihah itu termasuk dalam rukun sholat, tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah ketika kita sholat berjamaah, misalnya sekarang kan taraweh nih, ketika imam sudah ruku tapi kita belum selesai membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya bagaimana Pak? Apakah sholat kita diterima? Karena saya juga kadang mengalami hal tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 orang penanya lagi. Kaget ya? 2 orang penanya lagi. Sahrir Abror ya? Bisa tanpa mic nggak? Bisa tanpa mic nggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, saya mau izin bertanya. Ini terjadi di seluruh umat manusia yang melakukan sholat. Terkadang kita itu nggak fokus, kunci hilang, adanya pas waktu sholat keinget. Nah, kita caranya supaya fokus ke sholat itu gimana caranya Pak? Jadi terkadang hal-hal yang tidak ada di sholat, adanya di sholat. Nah itu. Baik, syukran.
Udah cukup ya. MPM-nya itu Sahril Abror 182110003. Terus nyaho Bapak ge. Satu lagi, ada nggak? Dari sini nggak? Dari tengah, dari sana berarti. Ada nggak dari sini? Ada yang nanya nggak? Tidur tadi ya? Ada yang nanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ujang, izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Widianti, MPM 19121002 dari kelas 6A akuntansi pagi. Ingin bertanya, kalau misalnya kita kan sholat, terus kadang suka lupa rokaat sholat. Nah itu kan ada yang bilang kita ngambil rokaat yang paling kecil, terus itu ada tambahan rokaat lagi atau gimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ada yang perhatikan dan alhamdulillah. Tepuk tangan untuk para penanya semuanya. Insya Allah akan Bapak jawab. Walaupun Bapak tidak tahu, itu udah jawabannya. Ya, yang pertama tadi ada sholat, ketinggalan Fatihah ya, ketika belum sempat baca Fatihah, tapi imam sudah ruku. Ingat, ju'ilal imamu li'utimal ma'mum. Imam itu dijadikan oleh Allah untuk untuk makmum. Oleh karena itu, disinilah pentingnya sholat berjamaah. Sebuah orang yang tidak tahu agama, dengan ikut sholat berjamaah, insya Allah sholatnya sempurna. Bahasanya selemah-lemahnya sapu lidi kalau disatukan akan menjadi kuat. Bahkan pahalanya menjadi 27 derajat. Jadi kalau niatnya untuk makmum bermakmum kepada imam, kemudian imam pas kita baru takbir, makmum sudah ruku, maka langsung ikut ruku. Ketika rukunya belum i'tidal, maka kita sudah sempurna sholatnya. Tapi kalau udah i'tidal, kita ikut i'tidal, maka berarti rakaat itu kita tidak kebagian, maka harus mengulang nanti di akhir satu. Jadi ketika kita makmum, kemudian imam sudah sujud, kita langsung ikut sujud. Ya, jangan sampai baca Fatihah dulu, baru nanti ikut sujud, justru malah salah. Jadi ju'ilal imam li'utimal ma'mum. Imam itu dijadikan oleh Allah untuk menyempurnakan makmum. Jadi bahkan ada sebagian para fuqaha gitu ya, nggak usah baca Fatihah, cukup mendengarkan saja udah sah karena ditanggung oleh imam. Nah, imam itu bahaya, tanggung jawabnya besar, ya. Itu. Yang kedua itu ya. Halo, tadi ya. Yang kedua tadi tentang apa? Abror tentang ingat kunci waktu sholat. Baik. Ketika sholat diusahakan, ya, salah satu sarana untuk membuat kita tarkis, untuk fokus, maka memahami makna bacaan sholat. Kenapa kita kalau sholat ingat kemana-mana? Karena antara ucapan dengan hati tidak seia sekata. Dari situlah setan masuk. Ya. Nah, adapun ketika nanti sholatnya udah berusaha khusyuk, tiba-tiba kunci yang hilang, itu ingat, itu adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Umar itu menyusun strategi ketika sholat. Umar, ya seorang sahabat besar, ya menemukan strategi perang itu ketika sholat. Tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Jadi kalau memang tadinya sholatnya khusyuk, sholatnya katakan konsentrasi, tapi tiba-tiba ingat yang hilang, itu justru adalah pertolongan Allah. Karena tadi wasta'inu bisabri wa sholat. Ya, sabarlah. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan bisabri. Ente hilang kunci, sabar, terus sholat. Dalilnya kan gitu, wasta'inu bisabri wa sholat.
Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar apa? Sabar menerima musibah dulu, sabar menerima kehilangan dulu. Ketika sholat, ketemu, alhamdulillah. Nah itu. Yang ketiga apa tadi? Rakaat sholat. Yang namanya manusia itu adalah diciptakan oleh Allah memiliki sifat lupa dan salah. Al insanu mahalul khata' ya, sama kan? Nah, ketika kita rakaat salat, maka kita harus mengikuti yaitu kepada yang lebih kecil. Ini 4 apa 3? 4 apa 3? Ikuti yang 3. Ikuti yang 3, setelah itu ditambah 1 rakaat, ya. Caranya begitu, ya. Jadi kalau urusan lupa itu udah manusiawi banget, ya. Bahkan bapak aja yang biasa sholat mimpin kadang-kadang lupa. Cuman kadang-kadang ini juga kalau sholat tidak dengan orang yang berilmu bahaya. Sudah bapak lupa tidak ditegur lagi. Padahal kan ada caranya. Ketika imam lupa ucapkan apa? Subhanallah. Kalau perempuan? Nah gitu kan. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gini. Itu ya. Jadi itu tentang sholat, insya Allah kalau kita mau berusaha, insya Allah yang paling penting ya bagaimana caranya sholat ini supaya nikmat, maka dan khusyuk diantaranya adalah pahami bacaan sholat. Tolong pahami bacaan sholat, karena kalau sudah dipahami sholat itu akan bermanfaat. Istilah nutrisi sholat. Seperti Anda sakit kepala, pernah sakit kepala? Obatnya apa? Bodrek, Panadol, Panakol ada ya. Anda sakit kepala, pusing, terus Anda bilang bodrek, 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 1000 kali bilang bodrek, sembuh enggak? Enggak. Begitu juga sholat, Allahu Akbar, tapi hatinya tidak membesarkan Allah, enggak ada apa-apanya. Jadi untuk mahasiswa itu bedanya mahasiswa dengan TK dan sebagainya. Sholat kalau mahasiswa itu dengan penuh pemahaman dan keyakinan, sehingga ketika hati dan ucapan ini seia sekata, maka tidak ada ruang untuk setan masuk. Insya Allah di situ khusyuk. Itu standar awal lah gitu ya. Silakan dipelajari masing-masing aja. Pelajari sholat sami Allahu liman hamidah apa terus. Insya Allah nanti menyatu. Awal-awalnya mungkin kayak menerjemahkan. Kalau sudah biasa menyatu aja terus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi jawaban dari narasumber. Semoga tidak puas. Jadi kalau tidak puas nanti mencari di lain waktu. Selanjutnya, karena waktu rangkaian sudah selesai dan sekarang sudah waktunya makan siang. Iya, waktu makan siang kan, nggak usah protes biasanya. Selanjutnya saya panggil atas nama Ulpah Kirana untuk maju ke depan. Nanti kita ada kenang-kenangan dari narasumber. Kemudian Sahrir Abrol dan Rika Widayanti ya kalau nggak salah ya. Rika Widayanti. Mohon ke depan, mohon berkenan untuk ke depan. Kita foto bareng di sini. Ayo, cepetan. Sebentar lagi sholat Jumat dan makan siang. Waktu makan siang. Ayo. Hitung sampai 3. Angkat isinya Bang. Foto bersama menghadap ke sana ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3.
Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ujang Saifuddin Rosyid NPD. Terima kasih sudah berkenankan menyampaikan materi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Diinformasikan untuk laki-laki nanti sholat Jumatnya di Masjid Pondok ya. Dan wanita nanti untuk sholat berjamaah di Masjid Kampus. Nanti keluar, mohon maaf kita tidak menyediakan konsumsi. Akan dibimbing oleh pembimbingnya atau oleh panitia di luar. Untuk keluar terlebih dahulu silahkan laki-laki terlebih dahulu atau nanti akan diarahkan oleh seksi acara. Sama demikian saya sebagai MC sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata. Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, mohon duduk dulu. Diinformasikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ujang Saifuddin Rosyid MPD dan Bapak Budiman SE. Selanjutnya persiapan sholat Jumat dan sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan di Masjid Pondok Pesantren Latansa II. Sholat zuhur dilaksanakan di Musola At-Tauhid yang akan diimami oleh Ibu Mega. Para pendamping sudah standby di depan, maka mahasiswa dimohon mengikuti pendamping dan mohon tertib. Laki-laki terlebih dahulu yang keluar dari hall. Setelah laki-laki semua sudah keluar, baru diperbolehkan wanita keluar dari hall. Untuk wanita wajib kembali ke hall jam 12.30 atau setengah 1 siang untuk scan KTM kehadiran kembali. Dan untuk laki-laki wajib kembali ke hall jam 13.00 atau jam 1. Diinformasikan jika ada yang telat, tidak mengikuti aturan dan tata tertib yang ditentukan panitia, maka mendapat tugas atau tidak lulus. Silahkan kepada laki-laki terlebih dahulu keluar dari hall. Pendamping mohon mendampingi di depan dan mengarahkan. Perempuan mohon duduk terlebih dahulu.